eceran itu boleh menjual tabung gas 3 kg dengan catatan harus berubah menjadi pangkalan. Syarat-syaratnya banyak, mendaftarkan secara online, harus KTP, NPWP, dan yang paling penting harus mendaftarkan nomor induk usaha, AIMA. Ini tentu akan semakin mempersulit para pedagang-pedagang eceran dan warung kelontong itu. Jangankan soal nomor induk usaha, mereka bisa usaha aja demi kepentingan hidup mereka saja. Itu sudah beruntung kok. Jangankan ngurus hal-hal yang sifatnya usaha-usaha yang sifatnya administratif. Bagi mereka ya mereka dagang-dagang aja gitu ya, tanpa ada pikiran bahwa mereka itu akan diribetkan pada persoalan harus mendaftarkan diri ke pihak-pihak terkait. Nah, itu kalau yang udah muncul produk alternatifnya gini, biasanya bentar lagi produk lamanya akan hilang. Kalian masih inget kan BBM Premium? Dan kalian juga nggak sadar kalau hari ini BBM Premium itu udah hilang dari pasaran. Itu gimana polanya? Pertama dibatasin, terus cuman ada di SPBU tertentu. Pakai barcode, digulirin isu yang mengalihkan, hilang tahu-tahu. Mana nih yang kemarin pas kampanye katanya mau membela kepentingan rakyat? Mana nih yang katanya mau ngasih makan seluruh rakyat Indonesia? Ya percuma kasih makan anaknya tapi orang tuanya dikerjain pakai harga-harga yang naik nggak karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, beberapa hari ini LPG 3 kg tiba-tiba langka, dan ini setelah kebijakan yang dibuat oleh Bahlil yang melarang penjualan LPG tersebut di pengecer dan meminta mengalihkan ke pangkalan. Sontak saja ini menelan korban, sudah ada yang meninggal, antrian di mana-mana. Nah, netizen dan juga pengamat politik langsung membuat analisa kenapa ini bisa terjadi. Nah, yang pertama ternyata ini pengalihan isu dari terseretnya nama Mulyono dan Aguan di kasus pagar bambu di Tangerang. Dan juga yang tidak kalah menariknya dari sosok pengamat politik yang muda, yang cerdas, Adi Praitno membuat analisa yang cukup dalam terkait dengan Bahlil memberlakukan kebijakan LPG ini harus dijual di pangkalan. Salah satunya adalah ini hanya untuk menambah keuntungan, hanya untuk berpihak kepada pengusaha-pengusaha besar. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung dengarkan berikut ini. Pemirsa, seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai mengantre berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Korban langsung jatuh pingsan sesampainya di rumah. Suasana duka menyelimuti kediaman Ioni binti Saman di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Lansia berusia 62 tahun ini meninggal dunia usai mengantre untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya. Korban sempat pulang ke rumah untuk mengambil KTP, lalu kembali lagi menuju lokasi antrean. Sesampainya di rumah sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Kini jasad korban telah dimakamkan tak jauh dari kediamannya. Sehari dua hari ini begitu banyak kita saksikan rakyat yang mengeluh karena mereka kesulitan untuk membeli tabung gas yang jenis 3 kg. Ini tentu tidak terlepas dari kebijakan Kementerian ESDM yang sejak tanggal 1 Februari 2025 memutuskan bahwa warung kelontong, bahwa tukang ecer itu diharamkan untuk menjual tabung gas jenis melon itu. Sontak saja warga yang ada di sekitar kita itu kesulitan, dan bahkan begitu banyak video-video yang viral, begitu banyak berita-berita yang saya kira sudah diberitakan baik di media mainstream ataupun di media online, termasuk di media sosial. Sehari dua hari ini begitu banyak warga yang antri hanya sekedar untuk mendapatkan jenis tabung gas yang 3 kg itu. Ini faktornya banyak ya. Pertama, ini sebagai salah satu bentuk kegagalan komunikasi pemerintah, terutama kementerian terkait. Kalau memang ada kebijakan yang kemudian mengharamkan pedagang kelontong dan tukang eceran itu tak lagi boleh menjual tabung gas yang 3 kg, mestinya ada sosialisasi. Mestinya ada pemberitahuan, bukan ujuk-ujuk yang kemudian kebijakan ini membuat semua orang kebingungan. Tukang ecer kebingungan, pedagang kelontong kebingungan, dan rakyat untuk membeli tabung gas itu kesulitan. Seakan-akan gas itu langka. Padahal ini ada satu regulasi bahwa tukang ecer tak lagi boleh menjual tabung gas. Ini sekali lagi terkait dengan komunikasi politik. Nah, yang kedua secara prinsip, betul memang harga tabung gas 3 kg di pangkalan dengan yang dijual eceran itu berbeda. Tapi bedanya kalau saya hitung misalnya sekitar 3 sampai 4 ribu.
Harga tabung gas misalnya di pangkalan sesuai dengan subsidi pemerintah itu di kisaran anggap saja misalnya rata-rata sekitar 16.000. Di pedagang eceran, di pedagang kelontong itu dijual sekitar 20.000. Artinya pedagang eceran itu memang untungnya 4.000 dari harga aslinya yang ada di pangkalan. Tapi kita ingat, pedagang-pedagang eceran itu paling banter, paling hebat, mampu menjual tabung gas 3 kg itu sebanyak 10-20 biji. Nggak banyak. Karena secara umum warung kelontong, warung eceran itu mereka satu nggak punya modal untuk menumpuk begitu banyak tabung gas 3 kg. Begitupun tempat sempit. Mereka itu usahanya paling banter 2x3 ataupun 3x4 meter sebagai modal usaha mereka untuk bertahan hidup. Itu yang saya kira kalau kita hitung margin keuntungan dan selisihnya nggak terlampau signifikan. Beda dengan para pengemplang pajak, beda dengan para koruptor-koruptor yang sampai saat ini itu berkeliaran dan belum tuntas. Betul bahwa supaya subsidi di bidang gas ini tepat sasaran, tapi bukan ujuk-ujuk yang UMKM ataupun yang warung kelontong ini menjadi sasaran utama. Jangan mentang-mentang ini rakyat tidak punya backing politik, kemudian diberlakukan satu kebijakan yang menyulitkan mereka. Berapa sih untungnya warung kelontong itu? Berapa sih untungnya tukang eceran itu dari selisih margin yang ada di pangkalan? Ini yang saya kira memang harus diberikan satu edukasi politik. Dan ingat, banyak sekali warga itu yang merasa terbantu dan merasa tidak terbebani dengan harga yang berbeda 4.000 itu dengan harga pangkalan. Karena warga itu kan biasanya membeli tabung gas itu di tempat-tempat yang dekat dengan mereka. Karena penjual eceran itu rata-rata ada di gang-gang sempit dan dekat dengan warga. Sehingga warga kalaupun toh ingin membeli tabung gas itu tidak perlu membutuhkan ongkos tambahan. Tapi sejak berlakunya bahwa tukang eceran ini tak lagi boleh menjual tabung gas, ya warga harus susah payah ke pangkalan. Ingat loh, tidak semua tempat di negara ini terakses, terkoneksi dengan angkutan umum. Ingat loh, tidak semua warga di negara ini punya kendaraan, tidak punya motor. Bahkan di tempat-tempat yang jauh untuk menuju pangkalan sekalipun bolak-balik bisa butuh waktu bisa membutuhkan duit sekitar 50.000. Di berbagai tempat bolak-balik bisa 20.000. Itu sudah seharga tabung gas. Jadi itulah yang saya kira ini adalah kebijakan yang terburu-buru tanpa kajian yang mendalam, sehingga efeknya apa? Rakyat susah, seakan-akan tabung gas itu sulit, dan warung-warung eceran dan warung kelontong ini bisa dipastikan akan wassalam di beberapa hari yang akan datang. Jadi di situ, karena menurut saya warga selama ini tidak pernah komplain ataupun merasa keberatan dengan harga tabung gas 20.000, karena bagi mereka sekalipun selisih 4.000 dengan pangkalan, jual di pangkalan itu, bagi mereka 4.000 itu adalah untuk membayar jasa yang sudah dilakukan oleh pedagang-pedagang eceran. Ketimbang warga itu harus jauh misalnya ke pangkalan, butuh transportasi, butuh naik ojek, yang juga membutuhkan ongkos tambahan. Jadi harus dihitung di situ secara kepentingan bisnis. Nah yang ketiga secara umum, katanya ini adalah sesuatu yang remeh-temeh, tidak perlu diributkan. Mungkin bagi pejabat, mungkin bagi menteri ini remeh-temeh. Tapi bagi rakyat ini adalah sesuatu yang prinsip dan sesuatu hal yang kunci. Katanya akan serta-merta dibuat bahwa eceran ini akan berubah status menjadi pangkalan. Loh, kan pemerintah sendiri, Kementerian SDM sendiri yang kemudian mengatakan bahwa eceran itu boleh menjual tabung gas 3 kg dengan catatan harus berubah menjadi pangkalan. Syarat-syaratnya banyak, mendaftarkan secara online, harus KTP, NPWP, dan yang paling penting harus mendaftarkan nomor induk usaha, AIMA. Ini tentu akan semakin mempersulit para pedagang-pedagang eceran dan warung kelontong itu. Jangankan soal nomor induk usaha, mereka bisa usaha aja demi kepentingan hidup mereka saja. Itu sudah beruntung kok. Jangankan ngurus hal-hal yang sifatnya usaha-usaha yang sifatnya administratif. Bagi mereka ya mereka dagang-dagang aja gitu ya, tanpa ada pikiran bahwa mereka itu akan diribetkan pada persoalan harus mendaftarkan diri ke pihak-pihak terkait. Itu yang saya kira memang menurut saya jangan hanya akan menimbulkan satu kekisruhan di masa-masa yang akan datang, bahwa ketika tukang ecer dan warung kelontong ini diharamkan untuk menjual tabung gas, tapi di suatu waktu yang lain justru akan terjadi monopoli, bahwa mereka yang bisa berjualan tabung gas melalui pangkalan itu adalah mereka yang berkecukupan secara modal, karena usaha pangkalan itu tidak gampang, tempatnya luas, modalnya gede, dan tentu saja membutuhkan insentif yang menurut saya juga besar dibandingkan dengan para tukang kelontong dan warung eceran itu. Inilah yang saya kira menjadi tiga hal kekisruhan. Bagaimana persoalan kelangkaan tabung gas 3 kg ini harus segera diatasi. Nggak gampang, tapi secara prinsip bagi saya ini persoalan komunikasi politiknya harus dibenerin. Jadi sebelum kebijakan ini memang tersosialisasi dengan baik, jangan kemudian langsung dijadikan sebagai sebuah kebijakan yang justru
akan menyulitkan rakyat. Nah, yang terakhir bagi saya, kalau betul pemerintah itu serius untuk membantu UMKM, nah jangan matikan usaha-usaha tukang warung kelontong dan warung eceran ini, karena mereka juga bagian dari UMKM. Bimbing mereka, dekati mereka, ajari mereka supaya menjadi pengusaha yang sukses. Misalnya ajari mereka bagaimana cara berusaha dengan baik, kasih modal mereka, kasih tempat supaya tempat berdagang mereka itu juga luas, tidak sempit, hanya sebatas 2x3 untuk berdagang. Dan yang paling penting, bantu juga untuk menjual produk-produk mereka. Saya khawatir bicara soal bagaimana memberdayakan UMKM ini hanya sebatas retorika politik jelang pemilu. Karena secara prinsip kita begitu banyak saksikan secara dekat. UMKM itu ya sulit. Mereka itu bisa eksis, bisa memperjuangkan hidupnya bukan karena bantuan pemerintah. Mereka itu hidup karena usaha mereka sendiri, karena mereka sering berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan bagi mereka, para UMKM ini ya bantuan-bantuan negara tidak pernah hadir. Besok-besok kalau sudah tukang ecer ini misalnya harus mendaftarkan diri usahanya, besok-besok pedagang bakso keliling, tukang bubur keliling, kemudian tukang makan keliling yang kemudian mangkal di pinggir jalan, besok-besok juga harus mendaftarkan diri. Sebagai bagian penting bagaimana mereka itu juga terdaftar sebagai badan usaha, dan yang paling penting mereka itu akan dikenakan biaya pajak. Jadi kalau publik berdebat per hari ini, jangan-jangan memang persoalan penertiban soal warung kelontong termasuk pedagang eceran yang haram ya berjualan, dan mereka kalau mau berjualan itu harus terdaftar, ya tentu sebagai upaya bagaimana negara kita itu menambah penghasilan mereka dari unsur-unsur pajak. Jadi siapapun di negara kita ini, mau usaha kecil, mau usaha menengah ataupun usaha besar, mereka harus terdaftar di negara dan mereka nantinya akan dipungut pajak. Tentu saja pajak inilah yang kemudian akan digunakan sebagai instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi kepentingan pemerintah, untuk gaji pegawai, untuk belanja negara, mungkin juga untuk makan gratis, dan mungkin juga untuk biaya-biaya kebutuhan negara yang lainnya. Tapi sekali lagi, apapun skenario supaya pendapatan negara kita itu berlimpah, jangan ada cerita rakyat kecil, rakyat bawah yang justru dikorbankan. Kalau kita mau saving dana dari negara kita, secara prinsip satu, kebocoran negara APBN kita yang katanya 30%, itu mesti dieksekusi. Jadi para koruptor, para bandit-bandit negara yang selama ini tidak tersentuh, itu yang mestinya diuber. Bukan warung kelontong dan pedagang eceran yang hanya mengambil untung 3 ataupun 4.000 dari penjualan harga pangkalan dengan harga eceran. Saya kira di situ prinsipnya. Jadi sekali lagi, para pejabat dan para pemerintah dan kementerian terkait, SDM khususnya, janganlah bikin kebijakan yang justru akan membuat rakyat susah, dan justru membuat rakyat itu semakin menjerit dan rakyat semakin kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Ingat loh, ketika ada kebijakan bahwa warung kelontong, pedagang eceran tidak boleh menjual tabung gas 3 kg, siapa yang dirugikan? Pastinya warga negara kelas bawah. Pastinya adalah UMKM bawah yang selama ini memang tidak pernah tersentuh oleh negara. Adalah UMKM yang selama ini memang mereka itu memperjuangkan nasib dan hidupnya karena perjuangan sendiri, bukan karena bantuan negara. Jadi bagi saya sangat layak untuk dievaluasi kebijakan ini dan ditinjau ulang. Jangan lagi menyusahkan rakyat, jangan lagi ada pemandangan seakan-akan untuk membeli tabung gas 3 kg saja di negara ini menjadi urusan yang ribet, seribet-ribetnya. Sepele memang, tapi sekali lagi, kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi urusan yang cukup serius. Approval rating pemerintah bisa saja ini akan menurun, tingkat kepuasan publik kepada pemerintah akan semakin negatif. Dan ingat, ini sudah 100 hari kinerja pemerintah. Kalau ada menteri, kalau ada pembantu dari pemerintah yang tidak perform, saatnya untuk direshuffle dan saatnya untuk dievaluasi. Siapapun itu, tentu untuk memperbaiki bagaimana kinerja pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ salam politik syai'un, pastinya mantap, mantapnya. Sebuah analisa cerdas dari pengamat politik Adi Prayitno, di mana pemerintah dalam hal ini Bahlil Lahadalia memberlakukan kebijakan penjualan LPG 3 kg yang melarang lagi para pengecer ini di mana-mana untuk menjual dan lebih memusatkan ke pangkalan. Tapi ini ternyata hanya berselang cepat mendatangkan kehebohan, kegaduhan di publik karena antrian di mana-mana terjadi, bahkan sudah ada yang menelan korban. Ya, seorang ibu yang meninggal karena kelelahan, kecapean, mengantri yang begitu panjang, dan ini juga netizen dengan cepat merespon, membuat analisa
kenapa kebijakan ini tiba-tiba muncul dan meledak dengan sendirinya. Ternyata di samping netizen mencoba membaca apa motif tersirat di sini, Bahlil kita kenal adalah menteri yang diduga titipan Mulyono dimasukkan ke dalam kabinet Prabowo Subianto, dan dengan itu netizen membaca dengan adanya kasus pagar bambu di laut di Kabupaten Tangerang dan juga proyek PIK 2 menyeret nama aguan oligarki dan juga nama bos Bahlil yaitu Mulyono. Dan untuk itulah kegaduhan melalui LPG 3 kg ini. Netizen menduga disengaja untuk mengalihkan isu dari terseretnya nama Mulyono di pagar bambu tersebut. Dan apapun itu, netizen ini bisa membuat analisis secepat ini, tapi juga tak kalah menariknya apa yang disampaikan tadi beberapa poin oleh pengamat politik yang muda yang sangat cerdas ini, Adi Praitno. Ada beberapa hal yang membuka cakrawala berpikir kita terkait kebijakan yang sudah diberlakukan oleh Bahlil ini, meskipun Prabowo menginstruksikan harus dibatalkan dan mencoba harus dikaji ulang, karena memang kebijakan ini gerasa gerusu dan tampak sekali tidak ada koordinasi dari kementerian terkait dengan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan. Karena dugaan Bahlil ini seperti yang dikatakannya bahwa banyak orang kaya yang seharusnya tidak berhak untuk menggunakan LPG 3 kg ini, tapi mereka juga menggunakannya sekian lama. Nah, ini sebenarnya cukup mudah, tinggal koordinasi dengan Dinsos. Di sana ada database dengan capil, catatan sipil. Database itu sudah ada siapa-siapa data-data orang miskin yang berhak mendapatkan membeli LPG 3 kg ini, termasuk di tingkat desa. Data-data sangat lengkap di sana. Nah, disinilah kenapa Bahlil ini terburu-buru sekali untuk menerapkan kebijakannya ini. Nah, selanjutnya ini juga diduga jika ujung-ujungnya hanya dimonopoli jika LPG gas 3 kg ini memang hanya boleh dijual di pangkalan, dan siapapun yang ingin menjual ini harus lengkap, harus mengisi berbagai persyaratan. Tentu ini para pengecer tidak mungkin bisa menjual lagi karena ini hal-hal rumit, dan tentu ini akan dimonopoli oleh mereka yang kaya dan yang punya jaringan-jaringan tertentu. Untunglah netizen, publik, pengamat politik cepat merespon, dan akhirnya Pak Presiden turun tangan dalam kasus ini. Dan kita mengapresiasi lagi langkah Pak Prabowo dengan tegas untuk membiarkan kembali para pengecer ini untuk menjual LPG 3 kg. Dan seperti juga netizen menuntut seharusnya Bahlil ini dipecat dari menteri, karena ini akan membuat gaduh, karena memang diduga adalah titipan Mulyono, sangat loyal kepada Mulyono, sehingga kebijakan-kebijakannya ini sangat kontroversi, bahkan merugikan rakyat. Dan jika dugaan memang ini adalah pengalihan isu, itu artinya Bahlil melindungi oligarki ya, dalam tanda kutip, dan Mulyono dari terseretnya namanya di kasus pagar bambu di laut, dan mengorbankan, membuat rakyat resah, susah, antrian di mana-mana, mengorbankan rakyat melalui LPG 3 kg sebagai media pengalihan isu dari kasus yang terjadi di Tangerang tersebut. Ini hanya analisa kita, seperti apa ke depannya menarik kita tunggu kebijakan ini, apakah akan diberlakukan ataupun kalau ditinjau atau dikaji kembali akan seperti apa, kita tunggu selanjutnya. Sekian, terima kasih.